Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pemenuhan tugas besar mata kuliah analisis kompleksitas algoritma, pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan efisiensi algoritma sorting pada aplikasi e-commerce menggunakan selection sort dan merge sort. Sebelum itu, izinkan kelompok saya untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Oklifatua Patricia Disiulina. Saya Imelda Damayanti. Saya Sabita Bayu Kandi. Dan saya Rafli Hairullah Pratama. Baik, selanjutnya. Oke, pertama kita masuk ke deskripsi masalah. Mengapa kami mengambil topik ini? Seperti yang kita ketahui, e-commerce merupakan aplikasi yang sangat dibutuhkan bagi banyak kalangan masyarakat, baik tua maupun muda. Dalam hal ini, pembuatan aplikasi e-commerce tidak lepas dari adanya algoritma sorting yang digunakan untuk mengoptimalkan pencarian data dengan lebih efisien dengan data yang sudah terurut, seperti pengurutan harga atau rating. Oleh karena itu, diperlukan algoritma sorting yang lebih efektif agar aplikasi e-commerce dapat berjalan dengan baik dan nyaman bagi para penggunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, algoritma pertama yang kami pilih yaitu merge sort. Nah, merge sort ini merupakan algoritma pengurutan yang cara kerjanya itu menggunakan strategi divide and conquer algorithm, yaitu dengan membagi array hingga subarray berukuran 1 dan menggabungkan kembali array sekaligus mengurutkannya. Nah, visualisasi gambar dari algoritmanya dapat dilihat di slide. Ini kan terdapat 6 terdapat 6 terdapat array yang berukuran 6. Nah, itu akan dibagi menjadi 2 hingga ukuran array itu menjadi 1. Kemudian subarray tadi itu dibandingkan dan digabungkan hingga menjadi array awal yang sudah terurut. Nah, untuk perhitungan time complexity merge sort ini kami lakukan dengan menganalisis contoh. Langsung saja saya contohkan untuk ukuran input 2. Pada ukuran input 2 ini, array akan dibagi sebanyak 1 kali menjadi array berukuran 1 sehingga hanya ada 1 tingkat rekursif. Kemudian dilakukan perbandingan tiap isi array-nya dan digabungkan. Pada proses ini perbandingan dilakukan sebanyak 1 kali, kemudian isi subarray lainnya akan digabungkan sehingga terjadi dua kali operasi, yaitu tadi membandingkan dan menggabungkan. Begitu pula dengan ukuran input lainnya. Seperti ukuran input 4 itu akan ada 2 tingkat dan rekursif dan 4 kali operasi tiap tingkatnya. Kemudian ukuran input 8 itu akan ada 3 tingkat rekursif dengan 8 kali operasi tiap tingkatnya. Jadi total operasi yang dilakukan itu kan berarti bakalan jumlah tingkatan dikali banyaknya berapa kali operasi tiap tingkatannya tadi. Jadi seperti tadi input 2 itu akan ada total 2 operasi. Kemudian input 4 akan ada total 4 kali 2 operasi, yaitu 8 operasi. Terus ukuran input 8 akan ada 8 kali 3 kali
operasi, yaitu 24 operasi. Nah, dari contoh-contoh tadi itu kami menemukan pola untuk ukuran input n, yaitu tingkat rekursifnya akan ada log 2n, dengan untuk banyak operasi yang dilakukan tiap tingkatnya itu akan ada n kali. Sehingga total operasi untuk ukuran input n itu dalam merge sort ini yaitu n dikali log 2n, di mana ini merupakan running time atau TN dari algoritma merge sort. Nah, dengan demikian notasi asintotik dari time complexity algoritma merge sort ini adalah big O n log n. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, algoritma kedua yang kami pilih yaitu selection sort. Secara umum, algoritma ini akan membandingkan array iterasi dan array selanjutnya, kemudian menukar nilainya secara ascending ataupun descending. Di sebelah kanan, gambar ini merupakan visualisasi dari selection sort ascending. Pada iterasi pertama akan mengecek array pertama dan array kedua, namun tidak terjadi penukaran karena array pertama sudah lebih besar dari array kedua. Dan seterusnya sampai kepada yaitu array ketiga dibandingkan dengan array keempat. Di sini terjadi penukaran array keempat menjadi array ketiga dan array ketiga menjadi array pertama. Begitu seterusnya sampai array-array ini menurun secara ascending. Selanjutnya, time complexity selection sorting, seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, akan terjadi pengecekan dari iterasi n sampai iterasi kedua, yaitu sebanyak n, n-1, n-2, dan sampai 2. Dalam iterasi tersebut terdapat juga pengecekan atau perbandingan antara array J dengan array minimal dan akan menukar nilainya apabila pengecekan tersebut bernilai benar. Dan akan terus diperbarui hingga array kedua ataupun array ke n, sesuai dengan algoritma selection sort yang dipilih. Pada kali ini, kami memilih dari n sampai ke 2, kemudian J dari 1 sampai ke I-1. Pada I sama dengan n, akan dilakukan pengecekan J dari 1 sampai n-1 sebanyak n-1 kali perbandingan. I sama dengan n-1 atau array 1 sebelum n, yaitu terdapat n-2 kali perbandingan, dan seterusnya sampai I sama dengan 2, J sama dengan 1, maka terdapat 1 kali perbandingan. Sehingga Tn sama dengan Tn-1 plus n-2 plus sampai dengan plus 2 plus 1, yaitu n-1 per 2, maka didapatkan setengah n kuadrat min setengah n. Jadi, big O dari selection sort yaitu n kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikut adalah visualisasi grafik untuk running time dan time complexity. Untuk gambar yang berada di kiri, merupakan grafik yang merepresentasikan running time antara merge sorting dan selection sorting. Di mana yang bisa dilihat di sini, garis merah merepresentasikan selection dan garis biru merupakan selection sorting. Di mana merge sorting memiliki running time n log 2n dan selection sorting memiliki running time
setengah N kuadrat dikurangi setengah N. Untuk gambar yang berada di kanan, yaitu log linear dan quadratic complexity grafik, itu menggambarkan big O dari setiap algoritma, yaitu di mana merge sort memiliki big O N log N, dan selection sort memiliki big O N kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, terakhir analisis dari perhitungan-perhitungan dan grafik yang telah kami lakukan dan kami buat tadi, kami dapat membuat tabel running time, merge sort, dan selection sort. Di sini sudah ada tabelnya itu dengan input dari 1 dan membesar sampai ada yang 1000. Nah, di sini dapat dilihat kalau dari merge sort dan selection sort memang awalnya itu running time selection sort akan lebih singkat dibanding running time merge sort di awal. Nah, tapi pada inputan ke-7 di sini bisa dilihat kalau running time dari merge sort ini mulai lebih singkat dibanding selection sort. Nah, sebenarnya bisa juga dilihat tadi di visualisasi grafiknya. Nah, di sini kan untuk yang grafik di sebelah kiri itu kan yang merge sort itu warna biru dan yang selection sort warna merah. Nah, waktu untuk input awal-awal yang masih kecil itu memang yang merah yaitu yang selection sort itu berada di bawah grafik yang biru yaitu yang merge sort. Nah, itu menandakan berarti running time yang merah itu lebih singkat dibandingkan running time yang biru. Tapi pada input di sekitaran 6 sini itu yang merge sort yang biru ini mulai berada di bawah grafik yang merah, yang berarti yang biru ini running time-nya mulai lebih singkat dibandingkan yang merah. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa merge sort itu lebih efisien dibandingkan dengan selection sort. Karena untuk data yang yang sangat besar seperti untuk e-commerce itu merge sort akan lebih membutuhkan waktu yang lebih cepat dan juga jadinya aplikasinya itu lebih nyaman digunakan untuk pengguna aplikasi e-commerce tadi. Jadi itu tadi kesimpulannya, merge sort lebih efisien dibandingkan selection sort untuk diimplementasikan di aplikasi e-commerce. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata maupun tindakan selama presentasi kami.